Nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang kerap kali mempertanyakan, ya, apa betul Yesus itu Tuhan? Dan sejarah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan satu-satunya Tuhan, yang mana dikatakan Allah yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Kalau manusia menjadi Allah itu mustahil, tapi justru ini Allah yang menjadi manusia, sehingga manusia berdosa bisa mengenal Allah yang adalah Roh itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun orang meragukan itu, Dia tetap Tuhan dan selama-lamanya Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar berkenaan dengan Aku adalah Tuhan dan Guru. Itu pengakuan Yesus dan juga pengakuan para murid ditegaskan oleh Yesus. Saya buat judul di sana, Yesus adalah Tuhan dan Guru yang agung. Kita baca bersama. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Lanjut, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu bahwa semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bagaimana kitab ini dituliskan? Saya ulangi lagi, dikatakan supaya, ya, tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya percaya bahwa Yesuslah Kristus anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yesuslah Kristus yang adalah anak Allah, itu adalah Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Siapa yang menyatakan itu adalah Tuhan sendiri dan dinyatakan melalui firman-Nya. Yesus adalah Tuhan dan Guru yang agung. Poin yang pertama, Yesus adalah Guru yang agung. Ya, Yesus disebut ya sebagai guru ada 45 kali, sebagai rabi 14 kali. Jadi dikatakan Yesus adalah guru yang agung. Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai seorang guru di dalam penegasan tadi, di samping juga pengakuan para murid, ya. Bagaimana Yesus sebagai seorang guru dikatakan dia memberikan perintah kepada para muridnya. Dia memberikan perintah untuk dilakukan, tapi juga dia memberi perintah dan dia melakukan apa yang dia perintahkan, apa yang dia sampaikan. Dia menjadi teladan bagi para murid, bagi setiap orang yang percaya. Terbukti tadi ketika Yesus membasuh kaki para murid, ya, dia berkata, aku memberikan teladan kepadamu supaya engkau juga melakukannya. Pada waktu tahun 2005 ya, kakak tingkatnya pertama saya sebagai ibu asrama, kepala asrama. Ya, kami buat basuh kaki. Saya membasuh kaki mereka satu persatu, dan dengan respon yang sangat positif. Bagaimana mereka dilayani, dan saya melakukan itu meneladani Yesus. Dan bagaimana demonstrasi Tuhan nyatakan di sana, mereka dikuatkan, ya. Dan ada juga yang karena ada tekanan batin, dia ekspresi, ya, seperti kerasukan, padahal bukan kerasukan, tapi itu karena gejolak batin dalam hadirat Tuhan, dalam
karya Tuhan orang dipulihkan. Amin. Amin. Ketika firman Tuhan disampaikan, dilakukan, pasti ada perubahan yang luar biasa. Hati yang remuk redam dipulihkan. Hatinya yang putus asa punya harapan yang pasti bersama dengan Tuhan. Amin. Aman. Apakah sampai sekarang masih dilakukan pembasuhan? Ketika kita melakukan pembasuhan itu, kita sedang meladani guru yang agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia melayani para muridnya satu persatu. Dikatakan melayani itu bukan dilayani. Jadi sebagai seorang hamba, dia mengambil bagian melayani para muridnya. Dia adalah guru yang agung, tapi lebih dari itu adalah dia adalah Tuhan, tapi melayani para muridnya. Di ayat lain dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bagaimana Allah menjadi manusia, melayani manusia, melayani para murid. Itu teladan yang luar biasa. Siapa yang mampu? Hanya Yesus yang bisa. Yang lain mungkin berkata, oke, aku bisa. Tapi bukan bisa, tapi bisa ular. Bisa paham maksudnya? Ular yang berbisa. Oh, aku bisa, aku bisa. Oh no, ular yang berbisa. Bisa ular namanya. Kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Amin. Yesus memberi teladan, melayani. Sehingga Yesus katakan lakukan itu. Itu perintah untuk sama-sama kita lakukan. Di gereja kerap juga dilakukan. Bagi mereka ketika terpilih sebagai pelayan-pelayan itu, firman Tuhan ini diterapkan di tengah pelayanan gereja. Lalu dikatakan sekali lagi, Yesus sebagai guru yang agung, dia memberikan pengajaran, tapi sekali lagi dia lakukan apa yang dia ajarkan. Barangkali saya ketika mengajar banyak yang saya ajarkan, atau ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ada yang saya tidak lakukan. Itu saya. Tapi Yesus sekali menyampaikan, dia lakukan. Calon guru yang profesional, ya, calon-calon guru yang profesional melakukan apa yang kita ajarkan. Amin. Aman. Ya, itu aman. Melakukan. Pendengar sekaligus pelaku firman Tuhan. Dan Yesus ketika mengajar dikatakan diakui. Dia mengajar dengan otoritas. Dia mengajar dengan wibawa. Dan dikatakan tidak ada seperti ini. Dia punya kuasa, otoritas yang luar biasa. Dan para rohaniawan mengakui pada zaman itu. Nah, ini saya ingat gaya mengajarnya kita di sana. Gaya mengajar Tuhan dikatakan mudah diingat, tidak terduga, bersifat visual, unik, menyentuh berbagai indera, memikat, ya, dan juga mewujudkan. Ya, itu dari gaya mengajar Yesus, ya, teaching with style ditegaskan di sana. Bagaimana Yesus mengajar secara luar biasa sebab dia guru yang agung. Tidak ada yang seperti dia. Yang mau menjadi serupa dengan dia banyak, termasuk kita sekalian. Amin. Kalau PAK menjadi guru yang profesional tapi juga teologi harus menjadi pengajar yang profesional, bukan profesong. Tahu profesong? Oh, nanti terjemahannya itu. Ya, jadi ketika dia mengajar itu mudah diingat dan apalagi mau disampaikan, jadi menarik perhatian orang, tak terduga dan bersifat visual dan sangat unik. Sekali lagi, mewujudkan, melakukan apa yang dia ajarkan. Dan diakui oleh Haryanto bahwa Yesus adalah guru, ya, rabi, seorang yang sempurna,
dan tidak ada bandingnya di dunia ini. Ya. Mau dibanding-banding ke? Ora ono tandingane. Ojo dibanding-banding ke. Ora ono. Ya. Dangadong. Ya. Lali tandingnya bahasa Inggris itu. Ya. Iya ngencang. Yang berikut dikatakan Yesus guru yang agung, seorang pengajar yang paling efektif. Ada dari itu? Tidak ada, melebihi dari itu, kata Robert. Lalu dikatakan Princess Yesus benar-benar guru yang sempurna, baik dari segi ilahi maupun yang insani. Diakui keilahiannya. Ya, dia guru yang agung, menjadi teladan bagi kita. Ketika kita meneladani guru yang agung Yesus itu, kita juga bisa menjadi teladan bagi yang lain. Sehingga Paulus berkata teladani hidupku karena apa? Dia sudah teladani Yesus ya, di dalam kehidupannya. Dia adalah guru yang sempurna, baik secara ilahi maupun insani, ditegaskan di sana. Poin yang kedua, ya, Yesus adalah Tuhan, ya. Sekali lagi kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat 100%. Tidak ada lebih, tidak ada kurangnya, sempurna. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ada yang berkata begini, Yesus tidak pernah mengakui dirinya Allah. Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan. Yang lain boleh berkata seperti itu. Tapi his story-nya. Yesus adalah Tuhan selamanya. History itu. Kalau ada yang berkata aku Tuhan, his story. Ya, his story ya. Kalau Yesus his story, sejarahnya. His story. So sorry. Karena kesorean. Ya, terlambat. Ya. Yesus adalah Tuhan, ya. Bagaimana dikatakan kalau kita lihat di pasal yang ke-17 itu, ayat 11 dan 22. Bagaimana dikatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kata Yesus. Berkali-kali ditegaskan di sana. Ya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kata Yesus. Artinya dia Tuhan, ya satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, dia satu dengan Bapa. Kalau kita kilas balik ke Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan dia menjadi manusia. Firman, ya, pada mulanya firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah menjadi manusia. Ya. NRK pada mulanya itu tidak ada titiknya di sana. Tidak ada startnya, beda dengan pada mulanya di Kejadian. Ada startnya penciptaan itu. Tapi NRK tidak ada startnya. Dari kekekalan Yesus ada. Dan di ayat 14 dikatakan menyatakan Bapa. Ya, menyatakan Bapa. Ya. Jadi dikatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus dan Bapa adalah satu. Ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi tapi sehakikat. Tidak bisa dibandingkan dengan
ada yang berkata seperti segitiga itu, tidak bisa diterangkan, digambarkan dengan apapun, ya. Segitiga sama sisi, tak bisa. Kalau bisa digambarkan Allah itu berarti bukan Allah, tapi Allah, you salah, kualat, kamu kualah, ya, kalah maksudnya. Kalau bisa Allah itu digambarkan, tapi kita menerima Allah Tritunggal dengan iman. Ya. Pakai otak yang kecil menilai Allah yang kekal, nonsen. Zero selamanya. Ya. Allah, ya, dikatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus dan Bapa satu. Kalau melihat Yesus berarti melihat Bapa. Kalau mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Kalau mengasihi Yesus itu berarti mengasihi Bapa. Itu ditegaskan oleh Yesus. Sebab dia Allah menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Allah. Sehingga di pasal 17 itu ditegaskan, aku dan Bapa adalah satu. Dan itulah doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Karena apa? Kecenderungan manusia egois. Buang itu egoisnya. Egois. Ya, go. Egoisnya itu egois. Dibuang egoisnya, amin. Ya, tidak ada egois. Supaya mereka menjadi satu. Karena Yesus tahu manusia sulit jadi satu. Yesus doakan. Amin. Kalau kita satu di dalam visi misi Allah, gampang menjangkau dunia. Yesus berdoa untuk para murid. Yesus berdoa untuk para orang-orang hasil pelayanan murid sampai kepada kita. Kalau kita satu, dunia tergoncangkan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Kita satu karena ya itu doa Yesus. Jadi kita ini kan interdenominasi, ya. Memang masing-masing punya aturan rumah tangganya. Tapi Yesus adalah kepala. Kita satu tubuh. Ya, mau Protestan, mau karismatik, mau yang semi-semi, semuanya satu. Bersatu itu doa Yesus. Inilah salah satu di tempat ini. Kita interdenominasi. Ya. Jadi jangan merasa, oh saya gereja A, kamu gereja B, ya kamu, ya saya, Sehingga bilang cuek bebek. Cuek bebek, saya selalu tegaskan itu. Lo, gue, lo, gue. Bukan itu. Itu namanya cuek bebek. Kalau di bebek itu kan gitu. Kue. Kita satu, amin. Di surga tidak ada gereja secara organisasi. Ya. Yang ada organisasi. Kesatuan gereja. Jadi dikatakan Yesus adalah Tuhan. Ini Yesus dan Bapa adalah satu. Kita sudah mengenal Yesus, itu berarti mengenal Bapa. Karena Yesus menyatakan Bapa. Lalu dikatakan mengasihi Yesus, maka
kita mengasihi Bapa. Itulah dasar saya dan engkau mengasihi Tuhan, saya dan engkau mengasihi orang lain, saya dan engkau mengasihi diri sendiri. Karena kasih Tuhan. Sarangi. Bukan masuk sarang Aku mengasihimu karena Allah lebih dulu mengasihiku. Kalau orang dunia, dunia. Aku mengasihimu supaya engkau mengasihiku. Itu supaya. Tapi karena Yesus mengasihi kita, kita mengasihi Yesus, kita mengasihi orang lain, kita mengasihi diri sendiri. It is through love. It is through love, it's through love, through love, through love. Love your God with all of your heart. Love your God with all of your strength, your soul, your mind. Yang sama dengan itu, love your brother as you love yourself. Yes, I am. Love your sister as you love yourself. Love another as you love yourself. Bagaimana saudara berkata, aku mengasihi engkau, kamu tidak mengasihi dirimu. Contoh, ya. Kalau orang narkoba, kan tidak mengasihi dirinya. Lalu dia bilang, holong roh aku tuh hode. Betul itu? Kalau saya bilang, dorong aku tuh ho. Itu. Lalu pacaran. Ya. Kalau kamu pacaran, lalu kamu bawa pacarmu berdosa, itu bukan kasih, tapi kasihan. Kalau mengasihi, menjaga kekudusan pacarnya, menjaga kekudusan pasangannya, itu kasih yang sesungguhnya. Dan kasih itu tanpa syarat. Ya, kalau kita dengan syarat, siapapun bisa. Tapi tanpa syarat, siapa bisa? Hanya Yesus dan orang yang percaya. Aku mengasihimu dengan tulus karena kasih Kristus, bukan bulus. Kasihi dirimu secara teologis itu benar. Jangan kasihani dirimu. Orang kasihani dirinya, sakit aku, kayak gini. Nah, itu mengasihi diri. Tapi kalau mengasihani diri, kalau mengasihi diri, menjaga kekudusan, mengasihi orang, menjaga kekudusannya. Saling mempertajam, itu firman Tuhan. Jadi tidak ada kata-kata kosong. Yang ada kata-kata membangun. Ya, di kelas saya tanya itu, ada nggak kata-kata yang tidak membangun? Ada. Ya, bertobat. Itu kamu tidak mengasihi. Ada yang salah ditegur, itu wajib. Tapi mampukah kita menegur orang yang memimpin kita? Nah, ini kecenderungan sulit menegur. Memang resikonya apa? Kalau menegur bisa tidak disukai. Yang jelas dengan hikmat Tuhan, ya, kita buktikan kasih kita menegur orang yang berbuat salah. Yesus adalah Tuhan. Dikatakan, kita baca 2-3 ya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ada seorang pegawai istana memiliki anak, anaknya mati, dan dia berseru kepada Tuhan untuk datanglah sebelum anakku mati. Jadi memang mati, anaknya itu akhirnya mati. Lalu Yesus berkata apa?
anakmu hidup. Yesus Tuhan, dia buktikan dia berkuasa atas kematian. Banyak orang yang sudah mati, ya. Bagaimana bisa menolong orang yang hidup? Dia saja mati. Di Jawa ada begitu, ya. Dia ujian matematika, datang ke kuburan sama neneknya, supaya pas ujian diajari matematika. Minta tolong sama orang mati, mati mahita. Kenapa sama orang mati minta tolong? Selama hidup saja dia belum tentu tahu matematika. Ya. Orang mati tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Yang bisa berbuat orang yang hidup, dan Yesus berkuasa atas orang mati. Lalu siapa lagi? Dikatakan anak dari pegawai ini, lalu Lazarus dibangkitkan juga. Ya, Yesus berkuasa atas kematian, termasuk kemarin juga saya tegaskan, Yesus pun punya otoritas dalam kebangkitannya itu. Dia turut ambil bagian dalam kebangkitannya. Karena apa? Karena dia Allah, karena dia Tuhan. Ya. Yang berikut dikatakan Yesus berkuasa atas penyakit. 2-3 ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat, dipersoalkan tentang itu. Tapi Yesus berkuasa atas hari Sabat. Dia bukan ya untuk hari Sabat. Justru dia Tuhan atas hari Sabat. Dan orang sakit itu dikatakan ya berjalan. Orang lumpuh berjalan. Penyakit, Yesus berkuasa atas penyakit sebab dia adalah Allah. Yang paling parah adalah penyakit rohani. Hanya Yesus yang bisa memulihkan. Sehingga ketika orang percaya sakit bukan lagi sesuatu yang mengganggu. Karena apa? Sudah dipulihkan secara rohani, sudah sehat secara rohani, sehingga mampu menghadapi sakit secara jasmani. Ya, maaf saya memang akui saya sering sakit, tapi casingnya kayaknya nggak sakit ya. Orang Brastagi bilang, sakit apa Bu? Casingnya kok bagus. Saya bilang rudal, rusak dalam. Sering sakit maksudnya. Ya itu kenyataan, jangan kasihani diri. Gitu. Rudal ya, rusak dalam. Tapi bisa tertawa walaupun sakit. Karena hati gembira obat manjur. Sehingga ketika engkau sakit, aku memahami bagaimana sakit itu. Selalu mendatangkan kebaikan. Bersyukur sakit. Karena dengan demikian engkau bisa ya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ketika kunjungan ke rumah sakit, saya merasa di bagian tubuh saya ada sakit, tapi saya tidak tahu di mana. Tuhan izinkan seperti itu pengalaman. Jadi kita empati dengan orang lain. Ada yang sakit di sini, puji Tuhan, walaupun sakit. Kalau Tuhan mau sembuhkan langsung dia bisa. Bisa enggak? Bisa. Dia berkuasa atas penyakit. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, dia juga banyak cara untuk menolong. Amin. Ya. Dia berkuasa atas penyakit. Lalu yang berikut dikatakan Yesus Tuhan. Kita baca 2-3 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Buktinya Yesus Tuhan, dia dikatakan jalan ke Bapa. Karena dia dari surga, maka dia yang bisa bawa ke surga orang. Yesus adalah kebenaran yang membenarkan orang berdosa yang percaya. Orang berdosa tidak bisa membenarkan diri. Tapi Yesus berkata, engkau orang benar karena kita sudah percaya kepadanya. Dia dikatakan apa? Hidup.
Itu buktinya dia Allah, dia jalan ke surga karena dia dari surga. Ya. Siapa pernah naik pesawat ini? Angkat tangan. Saya beberapa kali naik pesawat ke Jakarta dan ke kota lain. Karena punya pengalaman, saya tahu jalan ke sana dengan pesawat itu. Lalu saya cerita seperti ini Jogja, seperti ini Jakarta. Tadi belum ada yang ke Jakarta atau ke Jogja? Belum ada. Nah, kalau di antara kalian begini Jogja, begitu Jogja, mana lebih dipercayai? Yang sudah dari sana atau yang belum dari sana? Yang dari sana dong. Yang kita percayai, yang memang ya, dia dari surga, kembali ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dialah kebenaran yang membenarkan, yang menyatakan kebenaran. Dan kebenaran mutlak, bukan nisbi. Ya. Dan dia adalah hidup yang memberikan hidup yang kekal bagi yang percaya. Itu buktinya dia Tuhan, dia Allah, memberikan kehidupan yang kekal bagi orang berdosa yang percaya kepadanya. Dosa diselesaikan. Walaupun dia bilang dorong saja, selalu berkata dosa itu dorong saja. Sampai hancur. Tapi Yesus hancurkan dosa itu sekali untuk selamanya dan untuk segala dosa. Karena itu, Yesus katakan kepada perempuan yang berzina, pergilah dan jangan berbuat dosa. Itu perintah Tuhan bagi kita. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Amin. Pergilah, jangan berbuat dosa, jadi berkat di tengah pelayanan. Pergilah menjadi berkat di sana, menyatakan kebenaran, menyatakan Tuhan dan firman-Nya di tengah-tengah pelayanan yang kita lakukan. Tentu apa yang kita sampaikan itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Respon kita seperti apa? Yesus tadi jadi teladan sebagai guru yang agung. Dia memberi teladan. Teruslah menjadi teladan. Amin. Dikatakan dalam perkataan, perbuatan, kasihmu semuanya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam segenap kehidupanmu. Ya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu. Jadi teladan. Walaupun engkau muda, bukan berarti tidak bisa jadi teladan. Teruslah jadi teladan. Yang berikut, kalau Yesus mengajar, dia tentu melakukan. Maka apa yang kita ajarkan, kita terus lakukan. Standar kita firman Tuhan. Ya, standar kita firman Tuhan. Ya, Pak Ernesto berkata, kalau jemaat itu ya minimal 3 pasal baca satu hari. Kalau hamba Tuhan itu minimal 7 pasal. Berapa pasal kita baca setiap hari firman Tuhan? Berapa pasal? Jangan cari pasal. Jangan cari masalah. Kalau tidak membaca firman, itu cari masalah. Ya. Kalau kami bersama itu, kalau malam itu baca, target kami 3 pasal itu bersama, belum lagi secara pribadi. 3 pasal dalam bahasa Inggris itu kita baca bersama-sama. 3 pasal yang sudah Markus pertengahan. Lalu dikatakan apa? Mari kita mengajar dengan benar karena sudah belajar. Mengajar dengan hikmat, mengajar dengan kuasa wibawa ilahi. Dan di dalamnya harus ada teguran. Itu bukti kasih. Ya, harus ada teguran. Ya, jadi dikatakan dengan benar.
itu berarti belajar benar. Long life education, belajar terus menerus sampai akhir hidup kita, dan kita ajarkan yang benar itu baru benar-benar guru. Ya. Karena di Jogja itu seorang dosen ya mengingat waktu dia sekolah minggu diajar bagaimana persembahan Kain dan Habel. Jadi dikatakan persembahan Kain itu diterima Allah karena asapnya ke atas katanya. Nah, itu pengajaran yang sesat itu. Karena iman, bukan karena asap ke atas. Karena ada iman lewat persembahan itu. Ya, kita bertanggung jawab atas apa yang kita ajarkan. Belajarlah sungguh. Melayani dengan kasih. Tanpa kasih tidak ada artinya. Kemudian terus percayakan diri kepada Tuhan yang adalah Allah kita, penolong satu-satunya, penolong sejati di dalam kehidupan kita yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dia mampu karena dia Tuhan. Dan yakin kita pasti berhasil bersama dengan Tuhan Yesus dan Guru yang agung itu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah dengar bahwa Engkau adalah Tuhan dan Guru yang agung. Kami sungguh bersyukur miliki Allah seperti Engkau. Engkau dan Bapa adalah satu. Yesus menyatakan Bapa. Ketika kami mengenal Yesus, itu mengenal Bapa. Ketika kami melihat Yesus, melihat Bapa. Ketika kami mengasihi Yesus, mengasihi Bapa. Dan dengan kasih itu juga kami mengasihi diri, kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi sesama manusia. Dan kami terus belajar firman-Mu untuk kami lakukan dan ajarkan dalam kehidupan kami. Itulah keberhasilan yang sejati. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.